mendapatkan poin-poin yang cukup tinggi. 5 elimination sudah didapatkan oleh Vampire. Dan Xavier belum nambah elim, tapi dengan posisi mereka sekarang bukan tidak mungkin tiba-tiba sudah ada 5 elimination, 6 elimination yang akan masuk ke rekening dari Xavier. Xavier lagi-lagi yang menjadi tim langsung main di center ya. Main di tengah kembali. Dan gue heran ya, rotasi goib mereka masih sukses loh. Dan Satarlas terlalu barbar. Rotasi halus, hajar lurus. Hantam lurus. Ya hajar hantam sama lah. Wah hantam gitu kan. Ya sama-sama aja. Cuma gue masih penasaran dengan apa yang terjadi tadi. Dua pemain Bigetron tumbang dengan begitu cepat. Satarlas yang datang mencoba untuk dapetin satu player Exozip tadi ya. Itu pun gagal karena Blue Zone tadi yang ngambil Exozip. Pada akhirnya rugi besar apa yang dialami oleh Bigetron. Walaupun rugi. tetap saja Bigetron adalah salah satu tim yang terlambat untuk masuk ke area SMB. Dan mereka akhirnya yaitu dia tadi yang dialami selesai dengan 7 elimination saja. 7 elim adalah tabungan yang harus disyukuri oleh Bigetron di match kali ini. Ya boleh lah. Di area yang berbeda RRQ dengan mereka bertukar tempat dengan tim Secret. Justru akhirnya RRQ mendapatkan satu angin segar dan sudah ada di SMB. Bahkan mengambil area tengah. Kita lihat zonanya menuju ke RRQ atau tidak. Karena Xavier juga dekat di sana. Lebih ke pantai lagi, ke Xavier lagi. VPE juga enak tuh, main high ground ya, bukit-bukitnya. Itu enak banget. Ini menurut gua gamenya kalau nggak Cedal, Dex, VPE. Karena 3 itu pegang tempat kunci-kuncian untuk di zona kali ini. VPE menurut gua pribadi yang paling diuntungkan. Karena dia punya banyak angle yang dia bisa ambil untuk perang. Dan salah satunya, RRQ menjadi kontender terkuat dia di bagian selatan. Siapapun yang menang antara RRQ dan juga VPE, menurut gua yang bakal chicken. Tapi Osja sih bisa jadi pengganggu dulu nih mungkin. Karena di belakang RRQ masih ada Osjanya. Kalau ini ya nggak bisa di gatekeep ya, bocor ke dalam kan, ya berarti ya bisa juga. Jadi 3-way fight-nya. Ya bau-baunya Vampire yang jadi third party, kan makanan mereka kayak gitu. Hobinya mereka kan? Iya, hobi mereka. Wah Azami nggak kuat sampai top 6, katanya top 8 aja udah cukup. Ya, dan juga tadi saya melihat Azami mendapatkan elimination itu adalah elim pertama Azami di PMSL kali ini. Karena dari data yang saya dapatkan Azami sejauh dia bermain, karena kan emang cukup jarang ya dimainkan, belum mendapatkan elimination. Akhirnya pecah telur juga Azami mendapatkan elimination pertamanya karena tadi ada satu elim yang masuk ke Azami. Namun tembakan terjadi. Tony K coba kembali berulang kali upaya-upaya dilakukan oleh Vampire. Dan inilah dia, ternyata Vampire bersama Osja RRQ yang terparty. Nah ini ada kesempatan ya, ada kesempatan dan Osja akan langsung turun karena bagian depan Gewi mendapatkan seorang Tony K. Sudah mulai dipretelin satu persatu pemain-pemain dari Vampire karena mereka melakukan split dan onsen pun di angsreng. Swaps menjadi last man standing lagi dan lagi. Satu granat sedang dimasak siap untuk dilontarkan. Tapi apa daya? Swaps terlalu sulit posisinya. Belakang dia masih ada Sam9 yang mungkin akan melakukan kontestansi kembali. Tapi lihat bagaimana dari Swaps masih terus melakukan screening menuju ke bagian depan. Viren pun berputar-putar dia. Dan ternyata RRQ menjadi third party. Sudah mulai datang dan mengobrak-abrik Osja. Namun tidak hanya RRQ, Sam9 juga menjadi keempat atau tim keempat yang datang ke area ini. Sam9 justru harus dipulangkan dengan begitu cepat. Dan kalau kita lihat saat ini, Swaps mendapatkan tembakan demi tembakan dengan begitu luar biasa menuju ke pemain-pemain Sam9. Namun kita akan melanjutkan kembali. Gewi juga berada di sana dan RRQ. Dua pemain mereka harus hilang dengan begitu cepat. Lemparan utility demi utility akan segera dilakukan oleh Hazel. Granat menuju ke arah dari Hazel. Hati-hati. Genfos masih ada di area belakang. Sabu bersih adalah satu hal yang harus dilakukan oleh Hazel. Dengan begitu cepat masih ada pemain yang down dan harus bisa didapatkan. Dan kembali Swaps 5 elimination dia kumpulkan. Gila, itu dia clutch pemain Sam9. Tadi pas lu ngomongin RRQ, gue gebrak-gebrak ke lu kan. Itu dia clutch pemain Sam9. Sayangnya nggak masuk ke kamera ya. Anti klimaks. Rata shotnya tapi. Iya nggak apa-apa lah, tapi maksud gue kayak lu dalam posisi terdesak emergency bisa mikir, bisa nge-clutch. Apalah itu. Keren sih menurut gue, dan dia masih bisa dapetin pemain Osja. Iya. Gue kira RRQ yang bakal nyelesain Osja gitu. Ujung-ujungnya pemain terakhirnya jatuh ke tangan si Swaps. RRQ blunder sih, dengan dia kehilangan satu ya. Dia nggak bisa ngebersihin dengan cepat, dia malah kehilangan satu. Dan semua keunggulan dia punya hilang begitu saja, tinggal sisa 2 pemain. Sekarang harapan dia adalah Dex dan Cedal berantem. Tempur gitu kan, biar dia bisa nge-terparty dan ya berkemungkinan bisa WWCD gitu. SNK-nya kebanyakan sekarang. Tadi enak, nge-clear semua, jadi Osja tabrak Vampire, dia clear dua-duanya. Sam9-nya juga nggak bisa asal maju karena itu langsung open field depannya. Ya udah jadi saling deadlock.
Cedal nggak bisa gerak, DX nggak bisa gerak, RQ pegang high ground. Sekarang jadinya dia harus berharap DX, Cedal ini tabrak, berantem. Biar dia bisa menjadi third party dengan 2 orang saja. Tapi yang menjadi cukup game changer di fight tadi adalah keputusan serambangan yang diambil oleh Sam9 untuk langsung nabrak. Itu jadi berubah ritme cukup besar yang akhirnya justru yang harusnya RRQ jadi third party karena ada pemain keempat yaitu Sam9, jadi hilang ritme tersebut karena fokusnya malah ke Sam9 tadi. Timingnya hilang. Ya, itu yang terjadi dan nampaknya saat ini sebuah tembakan kembali dilakukan. Fight dialami oleh pemain-pemain dari Flash. Dan Flash hilang semuanya, selesai sudah. Cellcom Digi Alliance juga sedang mengalami knockdown. Mereka berada di area luar dari zona dari Cellcom Digi Alliance. Perlu masuk beberapa meter menuju ke zona. Kalau kita lihat dengan posisi sekarang, The Xavier punya segalanya. Dia punya zona, dia punya utilities, dari tadi nggak perang, otomatis armor, helm semua aman, peluru aman ya kan. Sekarang, RRQ, split. Ya, ini bakal jadi game yang mereka bakal coba tarik ulur panjang-panjangan sih. Hazel taruh rumah ini, tapi rumah ini bakal tabrak sama Cellcom Digi Alliance 100% karena rumah ini masih masuk di pinggiran area zona dan high ground. Satu-satunya cara untuk nge-counter DX. Sedangkan satu pemain RQ lainnya Genfos ditaruh di ujung lagi. Tempat yang ya udah, lu survive aja. Kalau Hazel ketangkep, survive. Aduh, Hazel ditabrak. Udah pasti kejadian. Hazel ditabrak. Ini ngeri sih. Ini udah kayak tumbal proyek, tau gak? Ya. Teori tumbal gitu emang. Tapi kenapa harus Hazel gitu loh? Coba kita lihat ya, sekarang Hazel seorang diri saja sudah digempur 4 pemain. Sidal, Hazel memasak granat. Granatnya harus kena Hazel, tapi tidak jadi karena granat dari Sidal duluan lah yang meleduk di depan sana. Dipaksa mundur, dipukul mundur. Genfos diganggu sama The Xavier. Sama-sama diganggu dari 2 sisi. Udah kayak solo squad aja ini RRQ pemain-pemainnya. Dan Hazel, apa yang akan mereka lakukan atau dia lakukan? Tarik mundur. Pertanyaannya adalah, bisa regroup nggak nih Hazel ke Genfos? Kayaknya nggak akan deh. Malah menurut gue sebaiknya jangan sampai ketahuan sama Cellcom Digi Alliance bahwa Hazel masih punya teman dan dia di pinggiran seberang lagi. Biarkan Hazel ya udah ngegangguin Cellcom Digi Alliance, bikin suara dengan harapan DX nabrak karena ada suara. Kalau itu kejadian, RQ win. Kalau sampai DX tabrak ke arah compoundnya Cellcom Digi Alliance, ngadu 4 lawan 4, RQ menang. Namun nampaknya sebuah tembakan dilakukan oleh Cellcom Digi Alliance menuju ke sebuah bukit. Belum terlalu jelas siapa yang diincar. Dan nampaknya Genfos yang diincar di ujung sana. Hazel ketahuan ada di area bawah. Kembali Keluk yang nampaknya sudah mengendus di manakah Hazel berada. Dan Hazel harus tumbangkan. Misalkan Genfos yang ada di area atas dari bukit. Kesulitan nampaknya. 2 pemain RRQ ini menjadi satu skema, satu orang nahan satu tim yang dilakukan oleh RRQ. Ini kan tadi solo squad satu-satu gitu kan. Tapi granat dari Levi sudah connect menuju ke arah satu pemain. Alliance down dia. Bahkan confirm menjadi elimination points. 3 melawan 4 posisinya. Xavier sudah mengendalikan zona dengan sangat baik. Sudah menjadi pawang zona sejauh ini. First half mereka sangat-sangat gemilang. Tapi mampukah dia mendapatkan winner-winner chicken dinner kembali? Genfos. DX nggak tahu dia. Kenapa? DX nggak punya informasi tentang Genfos. Yang punya Cellcom Digi Alliance. Harusnya, karena kan tadi yang udah intact duluan kan Cellcom Digi Alliance. Ya berharap aja sih Cellcom Digi Alliance ini nggak screening sampai ke belakang-belakang. Jadi Genfos at least bisa dapat 1 atau 2 gitu still eliminations. Ya kalaupun bisa mengharapkan RRQ WWCD sesuatu yang nampaknya hampir mustahil, sulit sekali mereka last man standing menyisakan Genfos. Yang bisa kita harapkan adalah jangan sampai Xavier WWCD lagi karena ini adalah late game kesekian kalinya. Syukur-syukur kalau mereka ya #3, tapi kan sulit sekali ya untuk mengharapkan Xavier #3. Karena yang gua takutkan adalah ini terus kejadian, Xavier late game terus dan hari pertama mereka terlalu jauh untuk dikejar di 2 hari setelahnya. Ini yang bahaya, jangan sampai justru ada satu tim yang terlalu mendominasi. Kalau Cellcom Digi Alliance yang WWCD ini lebih baik karena Cellcom Digi Alliance di match pertama match kedua tidak terlalu tinggi poin mereka. Ya at least bisa ngebalance papan leaderboard ya? Atau leaderboard maksud gua, papan leaderboard jadi papan. Tapi anyway, Genfos sudah dipulangkan karena posisinya udah diketahui oleh pemain-pemain dari Alliance. Saat ini 3 melawan 4. Terjadi kembali tim Malaysia versus tim Vietnam. Tapi tim Vietnamnya masih sama. Masih dengan The Xavier kembali. Yang beda adalah tim Malaysianya. Tadi Sam9, sekarang Sidal. Sidal posisi ada di bagian high ground dan mereka lebih luar. The Xavier enak, nyaman, dia lebih dalam lagi.
Tapi utilities demi utilities terus dibombardir menuju ke arah bagian depan. Belum ada efek samping Olio begitu low. Olio akan melakukan healing terlebih dahulu. Masih selamat ternyata tidak. Karena Perajin ada satu splash damage yang begitu dalam. Selcom DG Alliance dalam bahaya. Bocor pertahanan dari Selcom DJ Lion dan kebocoran tersebut yang dimanfaatkan oleh Xavier. Langsung bergerak 4 pemain, 1 orang menggunakan sebuah bagi Lamborghini yang nampaknya jadi bagi man. Sapu bersih dilakukan, selesai sudah. Sisakan 1 lagi, hanya 1 yang tersisa. Berhasil kan? Dan ternyata berhasil. Winner chicken dinner yang kedua untuk Xavier di hari ini. Double winner chicken dinner. Gokil. Spider-Man, Ya. Spider-Man. Chicken, #2. Chicken. Ya. Ngeri. Wow. Ini ngeri. Wow. Nah, Tapi, baik lagi. Tetap aja zonanya ke Milbase gitu loh. Ya, tapi ini